Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Miftahul Alfiana. Saya dari kelas DKI 1C. Nah, di video kali ini saya akan sedikit mengupas serta akan menjelaskan materi sejarah dakwah yang sudah diajarkan oleh Bapak Abraham Zaki. Nah, sejarah sendiri bukan hanyalah hafalan, tetapi dari sejarah kita harus mengambil pembelajarannya serta hikmahnya. Yang sudah saya katakan tadi, saya akan mengupas serta menjelaskan materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Abraham dari awal sampai akhir. Yuk, simak videonya. Kesimpulan dari pengertian serta ruang sejarah, kita mempelajari sejarah dakwah itu sangat bermanfaat karena kita bisa mengetahui strategi dakwah perjuangan Rasulullah SAW dari masa ke masa di masa lampau untuk menentukan sikap dan serta berdakwah dengan bercermin dari sejarah dan dapat mengetahui kemajuan serta kemunduran dakwah dari masa ke masa, sehingga kita bisa belajar dari itu semua dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang ada pada sejarah dakwah di masa lampau. Dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW memiliki ciri-ciri tersendiri, seperti mengajak dan mentauhidkan Allah atau Tuhan, bersifat mauhiliyah atau dakwah terjadi di kawasan tertentu. Di masa lampau itu pun kemenangan didapatkan pada orang-orang yang beriman. Rasul atau para rasul selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mukjizatnya, serta dan kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran dengan pendekatan kultural serta struktural. Dakwah di masa Nabi Muhammad SAW dapat disimpulkan, Nabi Muhammad SAW sebelum dakwah dengan sembunyi-sembunyi, walaupun mendapat penolakan tetapi tetap sabar dan ikhlas. Kemudian berdakwahnya penuh dengan perhitungan serta strategi dan sangat pelan-pelan dan tidak ngawur. Bertahap dari lingkungan terdekat dulu terus pelan-pelan melebar ke masyarakat. Nabi Muhammad juga berdakwah secara kontekstual atau tepat sasaran, tidak asal-asalan, dengan alat yang baik dan tidak dengan kekerasan, dan memberi warna baru, juga mengenalkan kebudayaan masyarakat jahiliyah. Kemudian Nabi Muhammad SAW disebut sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik. Dakwah saat Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, setelah itu kepemimpinannya dan dakwah dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang dipilih melalui demokratis. Beliau semua merupakan kader-kader terbaik Nabi Muhammad SAW yang dipimpin kurang lebih 30 tahun. Berdakwahnya Khulafaur Rasyidin dengan cara atau mempunyai ciri tersendiri, yaitu dengan memperluas wilayah dan juga melalui kekuasaan atau memanfaatkan kekuasaan. Dakwah di masa dinasti Bani Umayyah. Dakwahnya di masa dinasti Bani Umayyah sudah mencapai prestasi dengan melakukan perluasan wilayah sampai ke Asia, Afrika, Eropa, serta ke Cina. Tidak hanya itu saja, Bani Umayyah juga membangun peradaban, membuka wilayah baru, memakmurkan masjid, pemurnian bahasa Arab, peletakan dasar metode hadis, serta penguatan kajian hukum Islam. Tetapi di dinasti Bani Umayyah, pemerintahannya hanya bisa sampai 90 tahun saja, hampir 1 abad, karena terjadi keruntuhan pada dinasti Bani Umayyah yang salah satunya disebabkan oleh moralitas yang jeblok. Dakwah di masa dinasti Bani Abbasiyah. Dakwahnya pada Bani ini juga dilakukan perluasan wilayah sampai Afrika Utara, Spanyol, Romawi Timur, dan juga India. Juga pola dakwah Bani Abbasiyah yaitu secara struktural dan kultural. Struktural itu lewat pendidikan, penerjemahan, sedangkan kultural basisnya yaitu masjid dan madrasah. Pendirinya Bani Abbasiyah adalah Abbas Saufan pada tahun 130 Hijriah, dan dinasti ini memimpin selama 5 tahun.
Masa keemasan Bani Abbasiyah itu terjadi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Pada saat itu negaranya sangat makmur, wilayahnya terbentang, dan keamanan terjamin pada saat itu. Ada tempat bernama Baitul Hikmah. Dakwah di masa dinasti Turki Utsmani. Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz. Tokohnya bernama Utsman bin Ertugrul. Awalnya adalah kerajaan kecil yang berkembang menjadi kekuatan besar. Memimpin selama 7 abad dengan 38 sultan. Masa kejayaan pada di masa sultan atau Sultan Al-Fatih dengan menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, sekarang adalah Istanbul. Ekspansinya sampai ke Asia, Afrika, dan Eropa. Runtuhnya dinasti ini karena wilayah kekuasaan sangat luas, penduduk yang heterogen, lemahnya para penguasa, terus karena korupsi pemberontaknya tentara Seri, krisis ekonomi, dan terjadi stagnasi pengetahuan. Dakwahnya Wali Songo. Wali Songo adalah penyebar agama Islam di Pulau Jawa dengan cara-cara tertentu, seperti dilibatkannya kebudayaan. Dakwah Wali Songo dilakukan secara bertahap-tahap atau pelan-pelan dengan memanfaatkan elemen budaya dan juga menyelami budayaan di masyarakat dengan pelan-pelan. Setelah Wali Songo datang ke Jawa dan menyebarkan agama Islam, mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam. Sebelumnya masyarakat menganut agama Hindu-Buddha, animisme, dan juga dinamisme. Wali Songo juga membangun pesantren sehingga diwariskan sampai sekarang. Bahkan saat dakwah berlangsung, mereka memiliki sistem pembagian tugas dalam sistem berdakwahnya. Karena Wali Songo terkenal dengan caranya yang mengayomi masyarakat, jadi masyarakat ikut masuk ke agama Islam secara perlahan-lahan. Dakwah di Cina dan di Afrika. Di Cina, saat itu Islam masuk ke Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 950 Masehi. Dakwahnya dengan cara perdagangan atau pedagang muslim Jariyah, Arab hijrah ke Cina. Pedagang Islam pun diterima dengan baik di Cina dan boleh membangun masjid. Islam pun masuk ke Cina juga melalui jalur kekuasaan militer, pendidikan, madrasah, dan juga pernikahan. Sedangkan di Afrika, dakwahnya dengan cara tarekat atau sufisme dan perdagangan. Di Afrika Utara, Islam dibawa oleh kelompok Khawarij. Sedangkan di Afrika Sub-Sahara, Islam masuk pada kepemimpinan Ubah di Bani Umayyah. Butuh 5 tahun untuk berdakwah pada saat itu. Dakwah di Amerika, Eropa, dan Australia. Yang pertama adalah dakwah di Eropa. Islam masuk ke Eropa melalui Spanyol dulu. Sebagian besar orang Islam di Eropa adalah imigran, dan Islam masuk ke Eropa melalui peperangan kekuasaan yang ditaklukkan oleh panglima dari Afrika yang bernama Tariq bin Ziyad. Setelah itu dakwah saat di Amerika. Islam dibawa masuk oleh budak Afrika Muslim dan disebarkan ke daerah lokal Amerika. Dakwah saat di Australia, Islam dibawa oleh imigran Timur Tengah dan Islam diterima dengan baik di sana. Banyak juga berdirinya masjid, sekolah, serta kajian-kajian Islam di Australia. Nah, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.